Udah selesai yang nomor 1, berarti kita lanjut contoh soal yang nomor 2. Nah, perhatikan. Ini contoh soal yang nomor 2. Soalnya itu nilai mutlak 2x min 7 dikurangi nilai mutlak x min 2 sama dengan 3. Seperti yang tadi udah dibahas, kalau belajar nilai mutlak bakal dibedakan menjadi 2. Nih, ini yang positif. Kenapa ini dibilang positif? Karena di sini 3-nya positif ya. Dan dibedakan satu lagi yang negatif. Kenapa dibilang negatif? Nih, di sini karena di sininya 3. Bisa kalian sendiri lihat perbedaannya ya. Perbedaannya itu hanya di angka terakhir. Di sini positif dan ini negatif. Nah, kalau kalian udah dibedakan menjadi 2, kalian harus selesaikan satu-satu dulu. Ya, kita bahas yang satu dulu nih. Yang satu dulu. Yang nomor 2-nya nanti dibahas lagi. Nah, yang pertama yang harus kalian lakuin, kalau ada yang nanya, "Pak, kok ini berubah jadi kurung?" Ya, karena kita udah ngerubah menjadi 2, positif dan negatif. Maka yang awalnya nilai mutlak berubah jadi kurung tutup kurung kayak sekarang. Kita lanjut menyelesaikan yang ke-1 atau yang positif. Nah, yang awalnya dalam kurung 2x min 7 dikurangi dalam kurung x min 2 sama dengan 3. Ingat ya, kenapa ada kurungnya? Ini itu menyimbolkan dia itu harus dikali kalau mau keluar dari kurung gitu. Atau kalau mau kurungnya dihapus, berarti kalian harus dikali terlebih dahulu. Misalnya nih, yang di bawahnya 2x min 7. Dia nggak ada kurungnya lagi karena dikali dengan 1 nih. Kalau kalian lihat di sini tuh ada 1. Nah, 1 ini dikali dengan 2x, hasilnya 2x. Dan 1 ini dikali dengan min 7, hasilnya min 7. Begitu juga yang ini. Ini juga dia hilang kurungnya karena dia juga dikali. Dikali dengan mana? Dikali dengan ini nih. Di sini itu ada min 1. Ya, ingat ini min 1. Kalau di sininya plus ya berarti plus 1. Nah, berarti ini harus dikali min 1 dikali. Nah, dikali x berarti min x ya. Terus min 1 dikali dengan min 2. Berarti hasilnya min kali min plus, berarti plus 2. Sama dengan 3, kayaknya turun. Nah, setelah ini bisa kalian lihat adakah di antara baris ini yang sama. Maksud sama itu, apakah variabel itu ada 2 ataukah konstantan juga ada 2? Kalau misalnya ada 2, kalian jumlahkan. Nah, misalnya di sini 2x sama x atau min x ini kan sama, berarti kalian harus dijumlahkan ya. Cara ngejumlahkannya ya berarti 2x nih dikurangi x, berarti hasilnya x ya. Ingat kalau di sininya min ya berarti harus dikurang, kalau di sininya plus ya berarti harus ditambah. Kemudian di sini ada 7 atau min 7, di sini ada plus 2, berarti kalian juga harus dijumlahkan. Berarti min 7 ditambah 2, berarti hasilnya min 5. Sama dengan 3, 3-nya masih tetap ya, turun dari atas. Berarti kalau udah gini, kalian harus menggunakan cara memindah ruaskan. Kalau udah bentuknya kayak gini. Kenapa? Karena kalian bakal mau mencari nilai x. Kalau kita mau nyari nilai x, berarti kalian harus bisa yang namanya pindah ruas atau memindah ruaskan. Nah, seperti biasa, yang namanya pindah ruas itu selalu konstanta terlebih dahulu. Coba kalian lihat mana konstantanya. Ingat, konstanta itu angka yang tidak mempunyai variabel di belakangnya. Berarti min 5 ini. Min 5 ini konstanta. Dia pindah ruas, ingat pindahnya ke samping. Dan merubah tanda negatif jadi positif, positif jadi negatif. Nah, min 5-nya pindah. Nah, pindah ya. Jadi yang awalnya min 5 jadi plus 5. X-nya turun. Ini X sama dengan 3 juga turun. Min 5 pindah ruas jadi plus 5.
Jadi X-nya itu sama dengan 8. Nah, untuk yang bagian 1 atau bagian positif sudah selesai. Kita bahas yang bagian 2 atau yang bagian yang negatif. Caranya masih sama. Yang kurung ini diibaratkan atau ini itu perkalian. Jadi kalau kalian mau menghilangkan tanda kurungnya, ya berarti kalian harus mengkalikan terlebih dahulu. Caranya sama kayak yang bagian 1, 2x min 7-nya didapat dari sama kayak tadi, dikali dengan 1, dikali dengan 1 nih, caranya masih sama. Dan yang bagian ini juga, min x plus 2 didapetin dengan cara yang sama, yaitu dikali dengan min 1, ini min 1, ya, nanti hasilnya min x plus 2, min 3-nya turun. Ini masih sama caranya. Ketika udah mendapatkan ini, atau ini itu didapetin dari mana, caranya sama. Ini 2x dikurangin dengan x, terus min 7 ditambah dengan plus 2. Hasilnya x min 5 sama dengan min 3. Nah, kalau udah bentuknya ini, mau nggak mau kalian harus memindah ruaskan. Jadi kalau bagi kalian yang belum bisa cara memindah ruaskan, ya berarti kalian dengerin dari awal cara memindah ruaskan ya. Nah, x turun sama dengan min 3 juga turun, plus 5 ini didapat dari ini. Min 5 pindah ruas menjadi plus 5. Nah, berarti x-nya itu sama dengan 2 ya. Kalau kalian ada yang nanya, Pak, kok pindah ruasnya hanya konstanta, koefisiennya kan kok nggak pindah? Ya karena di sini koefisiennya itu 1 ya. Di sini koefisiennya 1. Kalau kalian pindah ruasin pun bakal hasilnya sama. Jadi ya udah biarin aja ya. Jadi x sama dengan 2 gitu. Kalau udah didapat nilai x nih, udah selesai berarti pekerjaan kita. Tinggal jangan lupa kalian tulis HP atau himpunan penyelesaian. Jadi himpunan penyelesaiannya itu 2 dan 8. Ini udah selesai kalau kalian udah menuliskan himpunan penyelesaiannya. Contoh kedua udah selesai, berarti kita menyelesaikan contoh yang terakhir, contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga itu nilai mutlak 4x min 7 sama dengan nilai mutlak 2x min 1. Sama kayak contoh pertama dan kedua, kalian harus ngebedain positif dan negatif, maka ditulis menjadi 2 ya. Ini positif bagian 1, ini yang negatif. Mana negatifnya? Nih, yang ini negatif ya. Ini positif. Ini positif, ini yang negatif. Coba kalian perhatikan. Ini yang negatif, mana negatifnya nih? Ini nih negatif ya. Berarti kalian juga harus menyelesaikan bagian yang positif dan bagian yang negatif. Kita selesaikan dulu bagian yang negatif. Oh, kita selesaikan dulu bagian yang positif. Nah, bagian yang positif tuh ini 4x min 7 sama dengan 2x min 1. Kenapa bisa jadi ini? Hilang kurungnya karena tadi caranya ya, kalian harus mengkalikan dulu kalau kalian mau menghilangkan kurung. Ini dikali dengan apa? Di sini tuh 1 ya. Kenapa 1? Karena 1 itu kadang nggak ditulis, di sini juga 1. Jadi kalian harus dikali nih. Ya, kalau udah dikali, maka hilanglah kurungnya. Maka hasilnya 4x min 7 sama dengan 2x min 1. Nah, kalau udah bentuknya gini, kalian harus mencocokkan. Kalau variabel nih, variabel harus dideketin sama variabel atau disamakan biar bisa dijumlah. Caranya min 7 nih caranya kalian harus menukarkan konstanta dengan variabel. Ini konstanta min 7 dan ini variabel. Jadi kalian harus tukar posisi. Jadi yang min 7-nya ke 2x, yang 2x-nya harus ke 7, jadi ditukar. Nah, jadi nanti hasilnya gini, 4x min 2x. Kenapa min 2x? Karena dari pindah ruas tadi ya. Ingat yang namanya pindah ruas itu
merubah tanda, kecuali koefisien yang pindah ruas dia nggak merubah tanda. Ini 2x nya positif, dipindah ke sebelah kiri jadi negatif 2x, dan 7-nya itu positif. Kenapa? Karena awalnya negatif 7 dipindah jadi positif. Nah, setelah ditukar koefisien, setelah ditukar konstanta dengan variabel, baru kalian jumlahkan. Di sini dijumlahin 4x dikurangi 2x, jadi hasilnya 2x. Kemudian 7 dikurangi 1, hasilnya 6. Nah, setelah itu karena kita itu mau mencari nilai x, berarti 2 ini harus pindah ruas. 2 itu coba kalian ingat-ingat, konstanta atau koefisien. Kalau konstanta dia pindahnya ke samping, kalau koefisien itu pindahnya ke bawah. Karena 2 itu koefisien, karena 2 itu di belakangnya ada huruf, maka disebut koefisien. Pindahnya ke bawah, berarti nanti hasilnya x sama dengan 6/2. X-nya berarti sama dengan 3. 6 dibagi 2, 3. Nah, setelah itu kita selesaikan yang bagian 2, yang bagian negatif. Ya, masih caranya yang sama. Kurungnya dihilangkan dengan cara dikali. Ini dikali dengan 1. Nanti hasilnya kayak yang di bawah, yaitu 4x min 7. Dan yang satunya ini dikali dengan min 1 ya. Di sini min 1 nih. Min 1. Min 1 dikali 2x, hasilnya min 2x. Terus min 1 dikali dengan min 1, hasilnya plus 1. Nah, kalau kalian udah dikali sehingga kurungnya ini hilang, sama caranya yang sampingnya atau yang bagian 1 kalian harus ditukar atau harus menukar. Min 7 harus ditukar dengan min 2x. Nah, ingat ya, cara menukarnya itu konstanta dengan variabel. Kalian harus ditukar. Nah, kalau udah ditukar maka hasilnya itu 4x plus 2. Plus 2 ini dari min 2x pindah ruas jadi positif 2x. Kalau yang pindah ruas ingat ya, berubah tandanya. Sama dengan 7 tambah 1. Dari mana 7? Dari min 7 pindah ruas jadi positif nih dari sini. Ini dapat dari mana? Nih, biar jelas. Nah, satunya dapat dari mana? Dari atas, tinggal turun aja. Nah, setelah itu tinggal dijumlah. 6x dapat dari 4x tambah 2. Kemudian 8 ini didapat dari 7 tambah 1. Nah, ingat, karena kita juga mau mencari x, maka 6-nya harus pindah ruas. Dan harus ingat-ingat, 6 itu koefisien atau konstanta, sehingga nggak bingung untuk memindah ruaskannya. Yang tinggal dilanjutin, x sama dengan 8/6. Kenapa 6-nya pindah ke bawah? Karena 6 itu koefisien. Kalau udah ketemu nilai x, berarti tugas kalian sudah selesai. Tinggal menuliskan. Nah, ya, diperkecil terlebih dahulu ya, kalau masih bisa diperkecil. Nah, jadi diperkecil jadi 4/3. Nanti hasil himpunan penyelesaiannya itu 4/3,3. Nah, contoh yang ketiga sudah selesai. Ya, mungkin pembahasan sekarang sudah selesai. Bisa kalian coba untuk mengerjakan soal-soal latihan. Pembahasan sekarang cukup sampai sini, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau misalnya ada yang masih bingung, tinggal komen aja mana bagian yang bingung, contoh 1, 2, atau 3, tinggal komen aja ya. Jadi pembelajaran hari ini selesai sampai persamaan nilai mutlak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.